Jawabannya tegas. Siap. Ini kan kita bicara soal dokumen ya. Dokumen kan. Siapa lembaga yang punya kewenangan untuk menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Saya rasa Atau spesifiknya saudara kan mempermasalahkan ijazah. Siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu benar atau tidak? Dokumen itu sebenarnya ada ini. Saya ingin koreksi. Sebentar, jangan dipotong. Ya, ini meluruskan. Sebentar. Oke. Pertanyaan saya, sama tidak dokumen dan arsip? Untuk memberitahu apa pendidikan pemimpin negara kita. Enggak, saudara jangan beropini macam-macam. Ya. Saudara saksi yang saudara ketahui aja nih. Pada waktu itu tidak ada pertanyaan publik, jadi tolong saudara yang saudara ketahui saja, jangan mengada-ada, ya. Oke. Ya. Siap. Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Kita ada info nih, update terbaru. Michael Sinaga dan Bonatua dipermalukan oleh hakim sidang. Ditanya apa, dia jawab apa. Menurut saya KPU di sini cukup lambat dalam merespon apa yang sudah. Lambatnya itu seperti apa? Karena sejak 2019 ini sudah dipertanyakan dan sebenarnya KPU bisa langsung menjawab. Bisa langsung menjawab apa yang dipakai oleh Pak Joko Widodo di tahun 2019. Di saat itu juga. Nah, jadi ya saya paham mungkin bukan bapak-bapak yang menjabat ya. Pada waktu itu nggak ada pertanyaan menurut Bawaslu, nggak ada. 2019 itu nggak ada pertanyaan soal itu. Itu menurut Bawaslu yang melakukan pengawasan ya. Siap. Ya, tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu, dan Ketua Bawaslu kebetulan anggota Bawaslu tahun 2019. Ya, pada waktu itu tidak ada pertanyaan publik, jadi tolong saudara yang saudara ketahui saja, jangan mengada-ada, ya. Oke. Ya. Siap. Ya, kita kan kita bicara soal formal, legalistik formalnya. Siap, Pak. Tidak ada pertanyaan apapun pada waktu itu 2019. Itu hasil pengawasannya Bawaslu, ya. Siap, Pak. Lembaga yang diberi kewenangan undang-undang untuk melakukan pengawasan pemilu dan pilkada. Ya. Bawaslu tidak menemukan, ya, tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan apapun berkaitan dengan syarat calon. Ya, syarat calon. Silakan. Saya ingin mendengar yang saudara ketahui saja. Ya. Yang saudara rasakan. Jangan beropini macam-macam. Betul. Silakan. Jadi saya merasakan lambatnya respon dari KPU dan berkali-kali disurati oleh Pak Bonatua dan harus kita viralkan di media sosial. Barulah ada jawaban yang serius dari pihak KPU dan kita semua mengerti bahwa ini adalah persoalan negara karena yang dipersoalkan adalah ijazah seorang mantan presiden. Jadi apapun alasannya, menurut saya sebuah ijazah adalah bukan data pribadi. Dan sebagai seseorang yang juga lulusan S1, saya rasa itu adalah sebuah kebanggaan untuk ditunjukkan ke masyarakat, ditunjukkan ke publik. Dan KPU saya rasa tidak perlu takut untuk memberitahu apa pendidikan pemimpin negara kita. Ya. Enggak, saudara jangan beropini macam-macam. Ya. Saudara saksi yang saudara ketahui aja nih. Nah, kalau sudah begini, malu nggak tuh? Makanya, jadi saksi itu nggak usah beropini macam-macam. Lo kira majelis hakim bisa kau kibulin seperti para pendukungmu? Kocak-kocak ya, mau ngibuin majelis hakim. Oh, tidak bisa. Michael Sinaga mengada-ada. Jangan mengada-ada, kata hakim. Malu nggak? Ya jelas malu lah. Ini adalah beredarnya foto tentang, jadi ada dua pasang ya, suami istri, dan yang satu sudah pasti Anda tahu, Joko Widodo dan istrinya ya, Iriana, yang kemudian yang satunya ini adalah seseorang yang kemudian fotonya dipakai oleh Jokowi dan dikatakan sebagai foto dia. Itulah Profesor Ikrar Nusa Bakti. Sudah terdeteksi sejak lama bahwa beliau itu memang salah satu pembenci Jokowi. Kemudian ya begitu itu, nalarnya tidak jalan, akal sehatnya tidak jalan. Foto yang ditunjukkan beliau tadi itu jelas-jelas foto editan yang beredar di media sosial, di mana orang iseng di media sosial menambahkan foto pertunangan Jokowi dengan Iriana, ditempelkan dengan foto Jokowi lainnya dalam bentuk yang agak berbeda, di mana potongan rambutnya sudah tidak segondrong saat
masih berkacamata, juga terlihat dia tidak pakai kacamata. Kemudian ditempelkan, dan foto yang tidak gondrong, tidak berkacamata itu disebut oleh para netizen yang iseng sebagai Jokowi. Sedangkan foto yang berkacamata itulah sosok yang ada di ijazah. Inilah kejahatan-kejahatan dunia maya yang seorang profesor pun tidak mampu mendeteksi dan tidak mampu membedakan. Karena diliputi kebencian itu, nalarnya tidak jalan. Kalau mau sedikit melakukan verifikasi, tinggal searching saja dengan kalimat kunci foto pertunangan Jokowi Iriana. Di situ banyak sekali. Foto yang tadi pun ada, tapi tidak ada sosok Jokowi yang berambut pendek dan juga tanpa kacamata. Tidak ada. Itu murni foto tempelan. Saya pun punya buku Ibu Sujiatmi, almarhumah Ibunda Jokowi, di mana di dalamnya juga banyak terdapat foto-foto pertunangan Jokowi dan foto-foto lainnya. Jelas itu foto editan. Itulah bentuk penyesatan dari orang yang ingin melakukan fitnah, bahwa foto di ijazah Jokowi itu adalah bukan foto Jokowi. Dan seorang profesor sekali berikrar nusabakti pun tidak mampu berpikir logis, menelan mentah-mentah apa yang dia dapat di media sosial untuk kemudian kembali lagi dia sampaikan ke publik dalam bentuk opini pribadinya. Inilah yang kemudian banyak menjerumuskan manusia Indonesia dalam kubangan hoax dan fitnah serta ujaran kebencian. Karena dari para profesornya sendiri pun sudah memberikan teladan yang buruk, bahkan mengedukasi masyarakat pada hal-hal yang tidak baik. Hoax disebarkan, apalagi yang menyebarkan seorang profesor. Orang pasti banyak yang lebih percaya dibanding yang tidak percaya. Terutama dari orang-orang yang dari awal memang sudah memiliki kebencian kepada Pak Jokowi. Ini sangat disayangkan. Inilah senjakala dari pendidikan di negeri ini, di mana profesor itu seseorang yang memiliki jabatan akademik tertinggi, yang menjadi benteng terkuat dari nalar anak bangsa, ternyata juga banyak menelan hoax kemudian menyebarkannya ke masyarakat. Artinya dia menyebarkan ketidakbenaran, dia menyebarkan kebohongan-kebohongan, dan juga dia menyebarkan fitnah-fitnah. Saya tidak tahu masa depan negeri ini kalau para profesornya banyak yang seperti Ikrar Nusa Bakti. Masa depan jelas akan suram bagi generasi mendatang jika Indonesia dipenuhi oleh akademisi macam Profesor Ikrar Nusa Bakti dan kawan-kawan. Ini harus menjadi perhatian dari kementerian terkait untuk sesekali mengundang mereka, mengedukasi mereka. Tidak usah muluk-muluk lah, diajari cara berliterasi digital yang baik, diberi pemahaman bahwa sesuatu yang belum diverifikasi hendaknya tidak disebarkan di media publik, karena mereka memiliki status sosial yang tinggi yang bisa jadi akan mudah dipercaya oleh publik. Itu artinya terjadi penyesatan. Itulah bahayanya kebencian. Kebencian memang akan mematikan nalar dan akal sehat kita. Bahkan di agama pun ada ayat yang kurang lebihnya terjemahannya adalah sebagai berikut. Maka orang yang berpaling itu akan dipalingkan hatinya oleh Allah. Artinya apa? Kurang lebihnya maknanya adalah orang yang memiliki kebencian itu, dia akan menolak kebenaran. Maka semakin dia menolak kebenaran, maka hatinya pun akan semakin dijauhkan dari kebenaran itu sendiri. Jadi orang yang bernalar bagus bukan berarti dia akan memegang kebenaran itu. Dia bisa jadi akan mendustakan kebenaran, bukan karena dia tidak memiliki kecerdasan atau kepintaran, tapi lebih pada kesombongan. Mengapa dia sombong? Karena dia ingin mempertahankan egonya serta statusnya, bahwa seorang profesor itu tidak mungkin salah. Itulah ego dan kesombongan. Untuk itu, saya berharap pada teman-teman semua dan para pemirsa untuk selalu menjauhi sikap
kebencian terhadap siapapun. Walaupun kita menerima kebencian dari orang lain, sebisa mungkin jangan kita balas dengan kebencian yang lain. Kalau bisa, lapangkan hati kita untuk menerima itu dengan ikhlas dan sabar. Jadi pada prinsipnya, kritik itu harus disertai dengan nalar yang baik. Kebenaran itu harus berlandaskan pada akal sehat yang baik. Namun kebencian akan mematikan keduanya. Jadi yang saudara dalilkan karena dokumen ini masih berada di KPU. Iya. Ya. Terus kesalahan daripada para teradu ini apa? Kalau dokumen itu masih berada di KPU. Karena di KPU punya perjanjian dengan Kepala Andri sehingga menghasilkan yang namanya Peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa jadwal retensi arsip itu adalah 5 tahun. 2 plus 3. Sehingga saya menganggap arsip yang 2005 seharusnya sudah itu sekitar berarti sudah 20 tahun lalu. Ya. Itu jauh dari kepentingan KPU Kota Surakarta menyimpan ini. Kenapa? Pejabatnya juga sudah bertanggung jawab, sudah pindah juga, tidak ada permasalahan hukum. Seperti yang tadi teman-teman Andri sebutkan, tidak ada alasan untuk KPU menahan ini untuk diserahkan ke lembaga kearsipan. Oke, siapa yang punya kewenangan untuk menyerahkan kepada Andri? Seharusnya KPU. Di mana diatur setahu saudara? Jadwal retensi arsip di PKPU. Di PKPU? Iya. Kalau arsip yang 2019, 2014, 2019? Terjawab tadi sama Pak Sumitro bahwa dari Andri bahwa itu masih status dinamis. Oke, sekarang berarti yang saudara permasalahkan arsip yang di tahun 2005. Yang sudah cukup tua menurut saya, yang tidak ada alasan lagi dikatakan arsip dinamis. Itu aja ya. Dan yang sudah dikatakan oleh KPU Kota Surakarta melalui surat resmi bahwa ini sudah dinyatakan hilang sampai Februari 2026. Saya nggak tahu setelah ini kita ketemu atau nggak, saya nggak ngerti. Baik, ya. Pertanyaan saya kedua. Pada waktu tahun 2005, kemudian tahun 2010, tahun 2012, tahun 2014, tahun 2019, saudara pengadu pernah tidak mempermasalahkan hal ini di KPU Wali Kota, di KPU Surakarta, di KPU DKI Jakarta, atau di KPU Pusat? Nah, pada tahun itu. Oh, pada tahun itu saya nggak ada urusan. 2005 saya nggak kenal sama sekali malah. Tidak ya. Jadi itu sejalan dengan keterangan dari pihak terkait Bawaslu. Ya. Tidak ada laporan, tidak ada temuan terkait dengan syarat calon wali kota, syarat calon gubernur, dan syarat calon presiden. Ya. Terkait dengan ijazah yang saudara sebut-sebut tadi ya. Oke. Saksi juga demikian? Apa pernah mengajukan keberatan? Izin menambahkan yang mulia, mungkin bukan keberatan secara langsung ke pengaduan, tetapi dari tahun 2017 saja sudah ada. Pernah tidak menyampaikan laporan kepada Bawaslu, atau pernah tidak menyampaikan keberatan permintaan dokumen kepada KPU secara resmi? Tidak ada, hanya di media massa. Tidak ada. Jadi selama masa tahapan pemilu ya yang saudara uraikan ini, tidak ada satupun laporan atau surat permintaan kepada lembaga KPU ya yang dilayangkan oleh pengadu dan saksi. Benar ya? Betul. Nah, kemudian berikutnya pertanyaan saya. Dalam uraian kronologis yang saudara sampaikan, ada beberapa hal yang saudara mintakan untuk dilakukan oleh KPU ya, terkait dengan melakukan tindakan korektif terhadap dokumen yang menurut saudara cacat administratif. Siapa yang berwenang menilai suatu dokumen itu cacat administratif? KPU kah? Atau ada lembaga lain? Atau saya ubah, KPU punya kewenangan tidak untuk menilai suatu dokumen itu cacat administratif? Baik Yang Mulia, saya rasa setiap warga negara yang mengerti peraturan perundang-undangan berhak mengatakan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Enggak, jawabannya tegas.
siap. Ini kan kita bicara soal dokumen ya. Dokumen kan. Siapa lembaga yang punya kewenangan untuk menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Saya rasa Atau spesifiknya saudara kan mempermasalahkan ijazah. Siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu benar atau tidak? KPU kah? Atau ada lembaga lain? saya rasa publik yang mulia. Lah saudara ini kok publik? Ya, publik berarti kan penilaiannya bisa macam-macam. Ya, sederhana yang mulia. Saya membaca undang-undang, semua publik membaca undang-undang. Begitu undang-undang bilang Apa yang berwenang menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Siapa? Ingin meluruskan nih, Mulia. Iya. Isu yang diajukan oleh Saudara Bonatua itu bukan perihal ijazah sebagaimana yang diterbitkan oleh universitas. Yang menjadi isu hari ini adalah legalisir yang dipergunakan sebagai dokumen persyaratan yang di dalamnya ada sejumlah fakta yang wajib ada namun tidak tersedia. Saya kira positioningnya sampai setakat itu saja. Terima kasih. Ya, ini kan KPU diberi kewenangan oleh undang-undang ya untuk melakukan tindakan penerimaan. Ini kan tidak bisa terlepas dari proses itu kan. Kalau kita bicara soal saudara meminta untuk dilakukan korektif terhadap dokumen itu, iya kan? Diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima dokumen persyaratan, ya kan? Nah, dalam melakukan verifikasi dokumen sebagaimana perintah undang-undang dan juga PKPU, KPU tidak berdiri sendiri. Dia melibatkan lembaga-lembaga lain yang punya kewenangan untuk menilai. Makanya penting tadi pertanyaan, ada tidak keberatan yang disampaikan oleh pengadu terkait dokumen yang diserahkan dalam pelaksanaan tahapan pemilu itu, ya kan? Tidak ada. Nah sekarang dokumen itu Sebenarnya ada yang arsip. saya ingin koreksi. Sebentar, jangan dipotong. Ya, ingin meluruskan. Sebentar, Oke. ya. Dokumen ini kan sudah menjadi arsip, benar nggak? Pertanyaan saya, sama tidak dokumen dan arsip? Sama tidak? Inilah contoh ketika penelitian hanya didasarkan pada sentimen atau kepentingan kelompok tanpa didasari pondasi hukum yang kuat, yang pada akhirnya mempermalukan mereka sendiri di ruang sidang. Nah, itulah video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Michael Sinaga, Bonatua, dan satu lagi Profesor Ikrar. Sekelas profesor kok bikin hoax ya. Yang satunya wartawan, tetapi beritanya Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, itu aja. Yang satunya si Bonatua, ya, yang sok meneliti soal keberadaan ijazah Pak Jokowi. Faktanya ditanya oleh hakim sidang nggak bisa jawab apa-apa. Ditanya apa, dijawab apa. Michael Sinaga, Bonatua, 11-12 nggak jelas. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.